atau dalam bahasa rejangnya dikenal sebagai Lai, adalah salah satu dari 19 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Kecamatan Lais yang banyak ditumbuhi pohon kelapa membuat masyarakatnya menjadi berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan produk berbahan baku tanaman kelapa. Lais yang berada di daerah pesisir pantai membuat tanaman kelapa tumbuh subur dan berkembang sejak zaman dulu, dan kini pun terus dipelihara dengan baik oleh generasi sekarang. Pemirsa, lensa di Rafflesia, di tanah yang disiram mentari dari balik bukit, di desa yang menjaga rasa dalam ingatan, ada manis yang bukan hanya sekedar gula, tetapi warisan lokal yang melekat di lidah dan hati, gelamai. Itulah keindahan Bengkulu yang bukan hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga cerita rasa yang lahir dari tangan-tangan penuh cinta. Nah, hari ini saya sedang berada di Desa Pal 30, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, tepatnya di toko khas oleh-oleh Bengkulu, The Gift Queen, untuk mengenal lebih dekat gelamai, makanan khas lokal yang sudah dikenal oleh masyarakat lokal, dan tentunya hari ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan gelamai. Ikutin terus keseruan kita hari ini untuk melihat bagaimana proses pembuatan gelamai. Salah satu makanan olahan dari tanaman kelapa adalah gelamai. Ira yang memanfaatkan buah kelapa untuk dijadikan kudapan manis yang lezat dan kenyal. Awal mula saya berkecimpung di usaha gelamai ini, sebenarnya ini usaha turun-temurun. Lalu saya melihat pangsa pasar yang semakin menggeliat di era sekarang ini. Saya mulai mengurus perizinan ini sudah 4 tahun, dan juga bergabung di berbagai asosiasi dan grup-grup UMKM. Nah, di sini saya melihat peluang pasar yang lumayan menjanjikan. Terus juga saya ingin melestarikan kearifan lokal dan mengangkat tema kemasan yang ramah lingkungan, yaitu kemasan berbasis daun pinang ini. Gelamai adalah makanan tradisional khas Bengkulu, khususnya di Bengkulu Utara, yang menyerupai dodol dengan bahan dasar ketan, gula merah, dan santan. Proses pembuatannya melibatkan pengadukan adonan secara terus-menerus hingga mengental selama lebih dari 7 jam di atas tungku dengan bara api sedang. Tradisi membuat gelamai yang disebut ngacau gelamai sering dilakukan secara gotong royong.
Proses pembuatan gelamai adalah pertama, diambil buah kelapa tua yang sudah jatuh dari pohonnya atau bisa juga diambil langsung dari pohonnya dengan dipanjat. Kemudian buah kelapa dilepas dari sabutnya dan setelah itu dikukur daging kelapa untuk diperas menghasilkan santan. Nah, pemirsa Lensa di Rafflesia, ternyata setelah kita mengambil kelapa, kita masuk ke proses pengupasan kelapa ya Pak ya. Nah, ini kalau dilihat jenis kelapanya ini memang harus yang tua ya Pak ya? Yang tua, ya betul. Kenapa nih Pak harus yang tua? Karena yang tua ini santannya lebih banyak, terus nanti minyaknya juga lebih banyak. Oke, untuk satu kali proses membuat gelamai ini biasanya berapa buah kelapa yang dibutuhkan nih Pak? Untuk satu kali proses kurang lebih 20 butir. 20 butir. Dan Iya. tadi prosesnya itu memakan waktu berapa lama kalau untuk pengupasan kelapa ini Pak biasanya? Pengupasan paling 15 menit. 15 menit. Iya. Dan kalau dari beberapa jenis kelapa di sini, ini memang harus satu jenis kelapa atau ada kalau jenis-jenisnya yang lain gitu Pak? Kalau jenisnya ya semua kelapa juga bisa. Oh bisa? Ya. Oh. Yang penting kalau dia lebih bagus ukurannya yang besar. Oh gitu. Kalau dia kecil-kecil mungkin kita tambahin di jumlahnya, apa dia 25 kayak gitu. Oh, gitu. Ya, berarti kalau misalnya kita lihat dari beberapa jenis kelapa di sini, ini dong yang paling bagus ya? Ya, ini yang besar ini. Untuk diambil di dalamnya gitu ya. Ya. Air santan dimasak bersamaan dengan gula aren yang diambil langsung dari Kabupaten Lembong yang dikenal dengan kualitas gula arennya yang kuning keemasan atau tidak hitam hingga mengental. Gula merah yang telah dicairkan juga dicampur dengan tepung ketan, lalu dimasukkan ke dalam adonan santan dan dimasak dengan diaduk terus-menerus selama 8 jam hingga kalis. Biasanya Ira bersama suaminya memulai membuat gelamai setelah sholat subuh dan berakhir setelah sholat zuhur. Ia tidak mempercayakan proses pengadukan gelamai dengan orang lain, karena jika tidak di tangan yang ahli, maka kualitasnya tidak akan bagus atau bisa jadi gosong dan tidak tercampur rata. Ternyata membuat gelamai ini bukan hanya sekedar memasak ya. Ternyata kita juga membutuhkan ketelatenan, kesabaran untuk menakar sebuah rasa ini agar lebih enak untuk dinikmati. Tadi kita setelah melewati proses penggilingan tepung beras ketan, kemudian penyaringan gula aren, dan juga untuk pemilihan santan. Setelah ini kita masuk nih pemirsa ke proses pengadukan gelamai nih ya Bu ya? Iya. Oke, nah gimana nih Bu untuk pengadukan gelamai sendiri? Apakah ada metode khususnya nih Bu? Karena saya kayaknya belum berpengalaman ini ya. Iya, ini harus dibesut sampai bawah ya, Sampai bawah dasar nih pemirsa. ya. Oke. Dasar ya. Berapa lama nih Bu? Ini kita lebih kurang 8 jam, itu normal, agak santai lah ya kalau
nggak ngebut kita nggak kuat tenaganya. Kalau ngebut gimana? Balapan kita. Oke, 8 jam pemirsa ternyata untuk membuat sebuah gelamai ini prosesnya dan cukup berasap-asap di depan kita ini Bu ya. Cukup asap, mengeluarkan keringat. Biasanya berapa orang Bu untuk proses pengadukan gelamai seperti ini? Kalau gelamai khusus kita berdua. Berdua? Iya. Kalau sendiri biasanya itu makan Kalau waktu? sendiri kita paling kuat sekitar 10 kilo. Ini jadinya berapa kilo 25 kilo ini. Oh, 25 kilo selama 8 jam. Iya, Kalau lebih dari 8 jam pernah nggak? Itu kalau lebih dari 25 kilo. Tapi kita kurang optimal hasilnya kalau segitu ya, karena wajannya ini pasnya di 25 kiloan. Standarnya gitu. Pernah kita coba lebih dari 25 kilo, tapi hasilnya agak terlalu berat. Oh gitu, dia ngaruh ke hasilnya ya? Iya, karena kita kurang aduk ya, jadi agak ada angin. Oh gitu. Oh ya, ngerti. Jadi kalau misalnya dia ada rasa kalau dia agak Gosong ya? kosong itu kalau dia kelamaan atau kebanyakan? Kebanyakan, terus juga asapnya, misalnya api juga perapian. Itu kan biasanya zaman dulu kan pakai kayu ini Mbak. Sekarang juga masih ada yang pakai kayu karena mereka punya cita rasa yang khas katanya karena dari bau asap itu kan. Tapi untuk optimalisasi kita menggunakan gas ini kan bisa kita setel gitu ya. Suhunya agak santai kayak gini kan, santai itu kan. Tapi ini kalau santai ya? gelembungnya nggak terlalu banyak. Nanti kalau Mbak dia kasih ngebut nanti kita nggak bisa ngobrol. Udah cukup lah ini. Iya. Kalau tadi kan katanya kan kalau dari dulu kan dia pakai kayu bakar ya, Mbak ya. Apakah ada yang membedakan tuh rasanya dengan sekarang yang sudah menggunakan gas ini? Testimoni dari pelanggan, dari konsumen sendiri ya Mbak, itu kalau yang pakai kayu bakar itu agak kerasa bau khas, bau asap. Oh, ada ya, kayak smoky gitu ya? Ada yang suka dan ada yang nggak suka. Nah, kebanyakan untuk menyesuaikan lidah kita pada saat ini, kita menggunakan LPG semua, jadi nggak ada bau-bau gas itu. Jadi kita menyesuaikan dengan tren saat ini gitu Mbak. Oke, mungkin pemirsa mau lihat gimana cara mengaduk yang benar mungkin ya. Mungkin bisa dong kita lihat gimana nih cara untuk mengaduk gelamai yang benar. Tradisi ngacau gelamai merupakan proses pengadukan gelamai yang dilakukan secara bergantian oleh beberapa orang, biasanya kaum pria, sebagai bentuk gotong royong dan menjaga kekompakan masyarakat. Nah, gelamai sendiri sering dijadikan sebagai sajian pada perayaan Idul Fitri dan dijadikan buah tangan saat berkunjung ke keluarga di Bengkulu. Daerah Bengkulu Utara terutama di daerah yang menjadi pusat produksi gelamai, yakni di Kecamatan Lais, tepatnya di Desa Pal 30. Harga gelamai khas Bengkulu dijual dengan Rp20.000 untuk ukuran 1/4 kilogram dan Rp40.000 dengan berat 1/2 kilogram. Mengusung tema mengangkat cita rasa Nusantara dan kearifan lokal, sehingga dalam packing gelamainya ia juga memanfaatkan bahan baku dari alam. Itu harus satu-satu gitu ya? Iya, harus satu.
Oh, oke. Harus kalau langsung banyak-banyak nggak bisa. Jadi emang sedikit-sedikit Iya, gitu ya. kalau langsung banyak lebar-lebar nggak bisa. Sobek. Baik, pemirsa, dalam proses pemakingan gelamai ini kita membutuhkan nih pembungkusnya ya untuk dari pelepah pinang. Ternyata pemirsa di sini memang yang menjadi salah satu ciri khas gelamai Mbak Ira ini adalah packingnya itu dari pelepah pinang. Nah, kenapa ini Mbak ini memilih packingnya ini dari pelepah pinang, Mbak? Karena ini udah digunakan dari sejak zaman dulu ya Mbak. Terus ini juga daya tahannya lebih awet. Oh iya. Terus juga ini ternyata mengandung senyawa yang bisa menyembuhkan cacingan pada anak-anak Mbak. Oh iya. Wow. Jadi manfaatnya lebih banyak ya? Iya, jadi ini sudah digunakan dari zaman dulu pelepah pinang. Cuma kita melestarikan kearifan lokal gitu Mbak. Jadi kita tidak menggunakan plastik. Ada juga yang menggunakan plastik. Kita tidak menggunakan plastik, kita menggunakan pelepah pinang. Oke, nah ini prosesnya juga harus satu-satu, sedikit-sedikit gitu ya Mbak ya? Sedikit, ini karena agak kering jadi putus-putus kayak gini. Jadi kita ulang dari ujung. Wow, berapa lama biasanya untuk Nggak lama satu sih. kayak gini? Paling-paling 5 menit. Itu kalau yang lama sih, kalau yang 5 cepat menit udah lama. satu menit udah ini. Oke. Udah senior ya. Nah, pelepahnya ini dapatnya dari mana nih Mbak Ira? Banyak Mbak, ini kan ada juga yang ngasih ke sini, terus juga ada yang kita beli dari kebun sendiri juga ada. Oh, tapi warga sekitar ini berarti Ada, ikut Mbak. serta juga Iya. ya, bermanfaat. Ternyata juga memberikan Ada manfaat yang untuk warga keliling-keliling sekitar. emang sengaja supply ke kita. Jadi dia berantai gitu ya Mbak ya, Iya, untuk ekonominya itu ada timbal rantainya gitu untuk masyarakat sekitar gitu, bermanfaat. Nah, untuk pelepah pinang Iya. ini sendiri kan diambil dari masyarakat sekitar ya Iya. Mbak ya. Nah, itu selama ini apakah ada kesulitan Mbak untuk menemukan pelepah-pelepah pinang ini Mbak? Kalau di sini mayoritas masih banyak pinang Mbak ini kan Oh, oke. tergolong sampah pekarangan. Ya kan? Jadi kan begitu jatuh itu kan dibiarkan palingan dijadikan asap gitu kan, pembakaran gitu. Jadi kita untuk daripada mubazir gitu kan, kita olah, kita buka, terus kita pakai untuk kemasan kita Mbak. Wow, luar biasa ya. Tapi dari tadi saya juga melihat dari proses kelapa juga itu udah banyak sekali manfaatnya. Kayak istilahnya itu nggak ada yang kebuang, Nggak ada yang terbuang. sampai ke pelepah pinangnya pun juga tidak ada yang terbuang gitu ya. Iya, Mbak. Artinya sangat memanfaatkan sekali yang ada dari alam gitu ya. Gelamai yang telah selesai dimasak kemudian dikemas menggunakan daun tanaman pohon pinang. Pelepah pinang yang banyak terdapat di desanya dimanfaatkannya sebagai bahan pembungkus gelamai. Pengikat bungkus gelamai juga menggunakan daun pandan hutan yang menimbulkan cita rasa harum pandan, sehingga hasil tampilan kemasan gelamai khas Bengkulu Utara benar-benar otentik tradisional. Gelamai yang diproduksi The Gift Queen biasanya dijual di toko di rumahnya, tepatnya di kawasan PAL 30, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara. Nah, gelamai ini juga bisa didapatkan di sentra oleh-oleh yang ada di Kota Bengkulu. Penjualan gelamai The Gift Queen juga bisa dilakukan pemesanan melalui online
di berbagai platform digital yang ada seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Penjualan awalnya kami musiman ya, pedagang musiman. Lalu setelah saya serius menggeluti ini, jadi saya mencari berbagai reseller awalnya. Dan alhamdulillah hingga saat ini produksi kami konsisten tetap di minimal seminggu sekali, itu produksi mencapai 25 kilo minimal. Penjualan online kita ada di e-commerce, terus juga ada di Facebook. Facebook saya Filvira The Gift Queen, IG saya Ira The Gift Queen. Sejauh ini dukungan pemerintah daerah terhadap UMKM lumayan bagus dalam hal perizinan dan lain sebagainya, tapi untuk dalam permodalan itu belum ya. Harapan saya dengan adanya seperti ini pemerintah bisa lebih ke sektor modal, peralatan-peralatan, mesin-mesin. Ya pemirsa, tadi setelah kita melewati berbagai proses ya, mulai dari pengambilan kelapa, kemudian ada pemerasan santan, dan juga ada penggilingan tepung beras ketan, sampai akhirnya dicampur menjadi satu bahan untuk pengadukan gelamai. Nah, kita sudah tiba, tadi ya proses packing, sudah jadi ini ya Mbak Ira ya? Iya. Sudah Ini jadi gelamai. Ini gelamainya boleh dicicipin, Mbak. Ini bagian cicip-cicipan enak nih kayaknya. Kita coba dulu ya Mbak Ira ya. Iya. Mungkin kita barengan kali makannya Mbak. Deal aja. Oke. Testimoni. Gitu. Gimana rasanya, Mbak? Pemirsa, ini rasanya manis, tapi dia nggak over manisnya, dan ini karena dia pengaruh dari pelepah pinang ini ya Mbak, membuat dia lebih gurih dan ada sedikit aroma bunga pinang ini ya. Iya, sebenarnya itulah yang ciri khas, yang otentiknya dari kami. Kami menyuguhkan kemasan yang dari pinang ini, Mbak. Jadi ada bau-bau pinang yang khas itu tadi. Oke. Kalau mau order kemana Mbak Ira? Bisa langsung ke sini offline ataupun bisa ke link e-commerce, terus juga bisa ke Facebook Filvira The Gift Queen dan IG Ira The Gift Queen. Wah, ini kalau kita padu-padankan dengan teh dan kopi, gimana, dia Mbak? lebih syahdu dan pas sekali ya ini padu-padannya ya Mbak Ira ya. Iya, bener banget Mbak. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Ira, dan juga tentunya pemirsa, ini kita UMKM seperti milik Bu Ira inilah yang bisa menjaga terus UMKM di Bengkulu tetap dapat berdenyut dan mewarisi khas-khas makanan lokal yang ada di Bengkulu. Tentunya hari ini dari Desa Pal 30 Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, saya pamit dari edisi kali ini. Jangan lupa untuk mendukung terus UMKM yang ada di sekitar kita gitu ya. Terima kasih dan tetap di Lensa Rafflesia. Dirinya sangat berharap untuk pengembangan usahanya dengan bantuan berupa peralatan dan modal usaha, karena saat ini permintaan makanan tradisional seperti gelamai sangat diminati dan bisa untuk menjadi oleh-oleh ataupun makanan di hari bahagia seperti Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha.